Salam, saya percaya bahwa kita semua di dalam berkat Tuhan dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang Immanuel, maka Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kita akan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar firman Tuhan. Mohon Roh Kudus berikan pengertian akan firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan belajar firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55, ayat 1, disambung ayat 6 dan ayat yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-55, kita baca ayat yang pertama, disambung ayat 6 dan ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baik dia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Hari ini kita akan belajar dengan tema mengapa harus mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak alasan orang untuk mencari Tuhan. Ya. Biasanya ketika orang sedang mengalami kesulitan baru mencari Tuhan, berdoa sungguh-sungguh. Atau ketika pengen harapannya terpenuhi, misalnya pengen mendapatkan jodoh atau pengen sekolahnya sukses, orang baru sungguh-sungguh mencari Tuhan, atau usahanya supaya sukses baru sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya. Apakah seperti itu yang firman Tuhan ajarkan? Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa dalam situasi kondisi apapun kita harus mencari Tuhan dalam hidup ini. Kita akan belajar ya alasan-alasan mengapa kita harus mencari Tuhan. Perhatikan di dalam ayat yang ke-1. Dari ayat yang pertama kita akan baca dulu. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Alasan yang pertama adalah karena kita memerlukan Tuhan. Bapak Ibu, kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Ya. Ada seorang yang bernama Thomas Cutts. Dia seorang anggota dewan atau DPR seperti kita ya, di sebuah negara di Inggris. Ya. Dia seorang yang menolak Tuhan. Dia berkata Tuhan tidak ada, surga neraka tidak ada, itu hanya cerita-cerita saja, dongeng saja. Tapi ketika Thomas Cutts sakit dan dia sedang mengalami dekat-dekat kematian, sebelum dia mati dia berkata, ya, oh rupanya Tuhan memang ada, surga memang ada. Dan dia sadar dan akhirnya dia mati, saudaraku ya. Dia sadar bahwa memang dia perlu Tuhan di dalam hidupnya. Nah, mencari Tuhan itu digambarkan seperti orang yang sedang haus. Ya. Saudaraku, kehidupan kita perlu air. Ya. Menurut ya informasi ya yang saya baca, 70% tubuh manusia itu terdiri dari cairan ya. Dan ada orang bilang juga dalam sebuah artikel bahwa manusia bisa hidup ya paling tidak 4 sampai 5 hari tanpa makan. Asalkan dia minum cukup, minuman cukup, air cukup ya. Artinya apa? Artinya di sini bahwa air itu sangat diperlukan ya. Atau dengan kata lain Bapak Ibu Saudaraku ya, mencari Tuhan itu digambarkan seperti keperluan akan makanan, keperluan akan minuman yang tidak bisa tidak harus ada dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, kenapa kita harus mencari Tuhan? Sebab alasan yang pertama, kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti kita memerlukan air, seperti kita memerlukan makanan sebagai keperluan yang utama, prioritas dalam kehidupan kita supaya kita hidup. Yang kedua, alasannya dalam ayat yang ke-6, kenapa kita harus mencari Tuhan? Di situ jelaskan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Alasan yang kedua, karena hidup itu
ada batasnya. Di dunia tidak ada yang abadi. Semuanya serba terbatas, Bapak Ibu Saudaraku ya. Ada dua misteri dalam kehidupan manusia. Misteri yang pertama yaitu kapan kita meninggal. Tidak tahu kapan saja ya. Kematian kapan saja bisa menjemput. Yang kedua misteri yang tidak kita ketahui adalah kapan Yesus datang. Atau Tuhan datang kedua kalinya, itu berarti kiamat ya. Tidak ada pernah penjelasan tanggal sekian atau kita meninggal tanggal sekian. Tidak ada dijelaskan, saudaraku ya. Nah, dengan sadar seperti itu, sadar bahwa hidup kita ini terbatas, mari kita mencari Tuhan yang tidak terbatas di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu ya. Selagi ada kesempatan, mari Bapak Ibu cari Tuhan. Bangun hubungannya akrab dengan Tuhan. Kesempatan itu digambarkan oleh seorang yang bernama Benjamin Franklin. Seperti kereta yang bersayap. Kereta itu kan laju ya. Tambah lagi bersayap cepat ya. Artinya waktu itu berjalan begitu cepat tanpa kita sadari. Sebab itu Bapak Ibu, kita tidak tahu Tuhan memanggil kita ya. Selagi masih ada kesempatan, mari kita mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada zaman Nuh, Bapak Ibu Saudaraku ya, karena orang-orang pada zaman Nuh yang terus dalam kitab Kejadian pasal 6, hidupnya sudah jauh dari Tuhan, maka Tuhan mau menghukum orang-orang yang hidup pada zaman Nuh. Karena Nuh seorang yang mengasihi Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, Tuhan mau menyelamatkan Nuh bersama keluarganya. Lalu Tuhan perintahkan pada Nuh, buatlah bahtera, kapal besar, ya, karena dia akan mendatangkan air bah atau banjir besar. Ya. Nah, akhirnya Nuh mentaati ya, dia mulai buat itu bahtera ya. Ya, seperti inilah kira-kira. Di belakang saya ini ada motor Bandung. Ya. Ini tradisi Kabupaten Sintang ya. Biasanya dipakai di dalam transportasi air ya. Bandung seperti ini biasanya untuk dagang ya. Ya besar seperti ini ya. Nah, Tuhan perintahkan kepada Nuh supaya membuat bahtera ya. Kira-kira ya seperti inilah sebesar ini ya. Ya atau mungkin lebih ya ukurannya ya. Nah, Tuhan perintahkan. Nah, sementara Nuh membuat perahu besar atau bahtera itu di daratan. Orang-orang melihat ya dipikir Nuh ini aneh nih ya. Gila Nuh ini, enggak ada air sama sekali. Tapi karena Nuh taat pada perintah Tuhan ya, dia lakukan itu ya. Sebetulnya ketika Nuh membuat bahtera itu pasti orang bertanya, buat apa? Nuh pasti sampaikan, akan ada hukuman dari Tuhan, semua orang harus bertobat ya. Tapi orang-orang tidak ada seorang bertobat. Sampai akhirnya Tuhan perintahkan supaya Nuh segera naik ke bahtera tadi ya. Ya bersama dengan keluarganya dia naik bahtera. Nah, orang-orang mungkinnya pada waktu itu saya bayangkan mungkin mereka mentertawakan Nuh ya. Tapi akhirnya angin hujan datang, tidak berhenti-henti selama 40 hari, tidak berhenti-henti. Nah, sementara perahu udah tertutup, bahtera tertutup, tidak ada lagi kesempatan. Mungkin orang teriak-teriak supaya bisa menaik, tapi sudah tertutup ya, tidak ada lagi kesempatan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku ya, selagi masih ada kesempatan, mari kita mencari Tuhan. Kenapa? Ada saatnya kesempatan itu akan tertutup, saudaraku. Waktu adalah anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, carilah Tuhan dalam hidup ini ya. Itu yang kedua ya. Alasan yang kedua adalah karena hidup ini ada batasnya. Yang ketiga yang terakhir, ayat yang ketujuh berkata kepada kita, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baik dia kembali kepada Tuhan dan maka dia akan mengasihaninya. Yang ketiga, sebab Tuhan penentu hidup ini, saudaraku. Artinya apa? Tuhan punya kedaulatan untuk menentukan kehidupan kita. Dalam kedaulatannya, Tuhan ya bisa menghukum siapa saja. Tuhan juga bisa memberikan kasih-Nya pada siapa saja. Ketika kita mencari Tuhan, Bapak Ibu, maka kita juga tidak akan salah langkah. Dia yang menentukan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, kadang-kadang hidup ini kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Kadang kita bingung ambil keputusan.
Tapi ketika kita melibatkan Tuhan, cari Tuhan, maka Dia akan mengarahkan kita pada kehidupan yang benar ya. Itu yang ketiga, kenapa kita mencari Tuhan? Sebab Tuhan itu penentu kehidupan kita. Bersama Tuhan kita tidak akan pernah salah langkah. Itu yang ketiga. Jadi mari Bapak Ibu, kita cari Tuhan dalam hidup ini. Beribadah dalam rumah tangga, pribadi, atau dalam sebuah kelompok. Mari kita beribadah sebagai bentuk mencari Tuhan ya. Alasan yang pertama, karena kita tahu bahwa tadi dijelaskan karena kita memerlukan Tuhan. Yang kedua, karena hidup ini terbatas. Gunakan kesempatan yang terbatas untuk kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Dan yang ketiga, sebab Tuhan itu penentu kehidupan kita. Ketika kita ikut Tuhan, tidak akan salah arah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berikan roh pada kami untuk mencari Engkau, melibatkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpuji buat nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Salam.